Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Saya nggak mendengar ini yang sebelah sini. Selamat pagi. Pagi. Waduh, ini biar ini di sini yang lansia ini ternyata suaranya kenceng juga. Saya mau dengar, jangan mau kalah yang di sini. Selamat pagi. Pagi. Waduh, suaranya menggelegar ini ya. Selamat pagi semuanya. Sungguh kita bersyukur dan berterima kasih jika hari ini kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Kita selain mempunyai keluarga di rumah, kita juga punya keluarga dalam Kristus, di dalam persekutuan doa Teresa Avila. Sungguh bersyukur kita bisa memiliki keluarga yang begitu besarnya. Bapak Ibu, saya mau undang Bapak Ibu untuk kita mau saling bergandeng tangan, bahwa kita adalah satu keluarga dalam Kristus. Silakan Bapak Ibu, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan bahwa dalam Kristus kita ini adalah satu keluarga. Kita mau bergandeng tangan. Dan kita mau cinta, kita adalah keluarga yang dicintai Tuhan. Ayo tangannya kita bergandeng tangan satu dengan yang lainnya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sebentar, saya mau ajak yang sinyo-sinyo ini ke depan ya. Ayo ke depan yuk, gandengan sama Cece, sama Cece. Lo takut gak berani sama Cece. Ini aja yuk. Mana Cecenya? Cecenya nggak ada. Oh ya udah, saya hanya dengan Titi yang satu ini ya. Panggil saya Cece ya. Kita satu keluarga, biar dari yang kecil sampai yang tua kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Kita mau sekali lagi yang angkat pujian. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus
Terima kasih Sinyo sudah nemenin Cece di sini. Cece, ya ini menolak tua begini ya. Bapak Ibu, kita hari ini ada di tempat ini itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena semua ini kehendak kita. Tapi Tuhan itu yang terus menyertai kita untuk bersatu di dalam tempat ini. Dan hari ini kita mau mendengarkan setiap firman-firman-Nya. Kita mau mendengarkan setiap apa yang Tuhan inginkan di dalam hati kita melalui persekutuan doa ini. Saat ini kita mau menenangkan hati kita. Kita mau satukan hati kita kepada Allah yang terus mengasihi dalam setiap hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, dan kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang begitu besar seperti Engkau Tuhan. Tiada habisnya Tuhan Engkau memberikan berkat-Mu dalam hidup kami. Tiada habisnya Engkau memberikan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Dan sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang untuk menyelamatkan kami Tuhan. Dan telinga-Mu tak kurang tajam juga Tuhan untuk mendengarkan setiap keluhan-keluhan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Karena kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Benar Yesus, ku mau menang bersama-Mu saat ini Tuhan. Bahwa mujizat-Mu akan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Amin. Dalam setiap proses syukur kami Tuhan, kami percaya Tuhan mujizat-Mu akan selalu menyertai kami Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan, mujizat-Mu tidak pernah berakhir, selalu ada dan ada lagi. Biarlah hati ini Tuhan mau menyembah Engkau dan mengucap syukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat
mengucapkan rasa kami sendiri, syukur Tuhan. kita kepada Allah yang sudah memberikan segala kebaikannya dalam hidup kita. Allah sudah mencurahkan segala berkatnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan, atas Kau segala selalu pengampunan sertai dosa kami. kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, Kau berawal baik. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan umat yang mau mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih. Kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mau sungguh bersyukur dan bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau naikkan nama Tuhan, kita mau naikkan syukur kita bahwa kita adalah anak yang diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita sungguh diberkati oleh Allah. Amin. Kita adalah anak-anak keluarga Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu melimpahkan hikmat-Nya dalam diri kita. Amin. Untuk terus kita berjalan bersamanya. Karena Tuhan akan senantiasa menopang hidup kita. Kita tahu bahwa Allah kita ini Allah yang besar. Dia adalah Allah yang terindah di dalam hidup kita. Tiada Allah yang besar seperti Dia. Tiada Allah yang kuasanya seperti Tuhan kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Dan Dia adalah Allah yang begitu indah dalam hidup kita. Yang selalu mengubahkan setiap hati kita yang sedang jatuh. Dia selalu memberi kekuatan. Karena Dia Allah kita, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam
kami. Tuhan Rajaku, Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan
Mari kita doa pembuka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Biarlah Kau nyalakan api cinta kasih-Mu di dalam setiap kami yang ada di sini. Supaya saat kami membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu itu sendiri yang menuntun kami, agar kami sungguh mendapatkan kebijaksanaan dan sukacita karenanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat-sehat atau enggak? Biasa, sehat. Biasa, sehat. Oke, bagus. Usianya berapa sekarang Pak? 63. 63. Sama dengan saya. Sehat, mantap. Terus tepuk tangan. Bagaimana? 63 situ jauh lebih sehat. Oh, sama sehatnya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, bagus. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, apakah Anda sehat-sehat hari ini? Mantap. Oke, bagus. Iya, saya mendapatkan tugas untuk ini. Membawakan serial keluarga yang berkemenangan, mendengar dan menjadi bijak. Jadi mendengar dan menjadi, kita ulangi dulu. Tema kita apa ini? Mendengar dan menjadi bijak. Tema kita apa Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu kita semua. Bagus. Kita diharapkan belajar mendengar dan menjadi bijak. Bapak Ibu, coba kita perhatikan sedikit ya. Pada saat kita baru dilahirkan, terus itu nanti kecil seperti adik, Titi, ya. Terus itu juga untuk kakak, lebih besar lagi. Terus akhirnya nanti jadi dewasa muda. Terus akhirnya nanti mulai dewasa. Terus berikutnya lagi nanti lansia. Coba perhatikan, ini perjalanan hidup kita. Amin. Ternyata perjalanan hidup kita ini tadi diawali dengan apa? Pada saat kita dalam kandungan dan dilahirkan, pertama-tama belajar berbicara dulu atau belajar mendengarkan dulu? Iya, coba ternyata kita itu bisa berbicara karena kita berbicara karena kita bisa mendengarkan. Amin. Jadi kalau begitu ilmu yang pertama itu ilmunya berbicara dulu atau mendengar? Itu penting. Coba perhatikan ya. Mendengar atau berbicara? Pertama, mendengar. Dan ternyata nanti kalau kita perhatikan dengan kita bertambahnya usia, kita semakin mampu untuk berbicara, ternyata kita lebih banyak mendengar atau berbicara? Kenapa Pak itu Pak? Coba ceritakan sedikit Pak. Mantap. Coba Pak, diceritakan sedikit pengalamannya bagaimana? Dipegang dulu mic-nya Pak. Kenapa kok akhirnya bisa banyak berbicara, sulit mendengar? Ya mungkin karena semakin usia kita menjadi dewasa dan lebih berani untuk ya. Ya mungkin itu ya. Lainnya ya lebih berani. Karena lebih berani, ya. Berani berbicara. Bicara betul. Oke, tepuk tangan. Bagus. Bu, kenapa kita akhirnya lebih banyak berbicara, lebih sulit mendengar? Ya mungkin semakin lama ya ego kita semakin tinggi. Ternyata ada sesuatu yang lain lagi. Ternyata ego kita ini semakin tinggi. Sehingga kita seringkali merasa benar, merasa segala macam, terus semakin mengendalikan. Sehingga dengan itu akhirnya kita itu ngomong terus sulit untuk Betul. Pak, gimana kalau pengalamannya Bapak? Pengalaman apa ya? Berkaitan dengan mendengar dan juga berbicara. Kalau pengalaman, sepintas saja, tidak perlu terlalu mendalam. Enggak, kalau saya sih enggak terlalu banyak bicara. Luar biasa, tepuk tangan. Berarti untung sekali ya punya istri ya. Terima kasih. Bagus.
Kalau kamu gimana? Lebih banyak mendengar atau berbicara? Lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Berarti kamu termasuk orang introvert kan? Oh gitu. Berarti mesti harus dibalance ya. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah sedikit mengenal kondisi kita. Mari sekarang kita belajar mendengar dari Yesus Kristus. Mari sekarang kita coba baca teks kitab sucinya. Apakah bisa ditampilkan? Kalau seandainya boleh saya juga ikut duduk ya. Iya, Bapak Ibu, mari sekarang kita duduk hening sejenak. Kita siapkan budi dan hati kita supaya kita bisa mendengar dari Yesus Kristus sendiri lewat sabdanya. Pembacaan dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu terjadi lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci.
mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita hening sejenak. Kita coba resap-resapkan di dalam diri kita. Sejauh mana kita bisa melihat satu komunikasi, ada yang berbicara dan siapa yang mendengar. Dan apa efeknya setelah dia yang mendengarkan siapa yang berbicara. Iya, Bapak Ibu, mari sekarang kita coba sedikit bahas berkaitan dengan teks ini tadi. Bagaimana saya mesti harus berada? Dari di sini ya? Oke. Oh maaf, di situ ya? Oke. Bapak Ibu, coba perhatikan tokoh dari teks ini yang ada di dalam teks ini siapa saja? Kleopas, bagus, terus siapa lagi? Yesus, bagus, terus siapa lagi? Simon, iya, terus siapa lagi? Kleopas dengan satu temannya ya. Disebut atau tidak namanya? Tidak disebut, bagus. Jadi ada Yesus, tokohnya yang ada Yesus. Dan juga ada Kleopas dan satu temannya ini tidak disebutkan. Terus nanti Simon itu nanti agak terakhir. Amin. Jelas ya? Jelas ya? Oke, bagus. Maaf, berkaitan dengan waktu coba perhatikan dulu. Waktunya ini pagi hari, siang hari, sore hari. Iya, kalau sampai di Emmausnya itu sore ya kelihatannya ya. Oke, bagus, bagus. Tepuk tangan dulu, hebat, Anda hebat, bagus, bagus, bagus. Terus setelah itu selain tokoh, terus setelah itu waktunya. Berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan tempat. Kota mana saja yang disebut? Ada Yerusalem, terus ada Emmaus. Mereka berjalan dari mana ke mana? Dari Yerusalem ke Emmaus. Tepuk tangan, bagus, Anda bagus. Cukup jeli. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, perhatikan. Kalau kita memperhatikan berkaitan dengan kitab suci. Kita memperhatikan kitab suci. Ternyata di buku yang terakhir
Kitab suci buku bagiannya terakhir itu kitab apa namanya ya? Wahyu, bagus. Pada saat kita tulis, kalau kita membaca kitab Wahyu, siapa pengarangnya? Yohanes, bagus. Yohanes pada saat mendapatkan vision, apa yang terjadi? Yang turun dari atas ke bawah siapa? Yang turun dari atas ke bawah adalah Yerusalem baru. Amin. Jadi Yohanes melihat Yerusalem baru turun dari surga. Jadi Yerusalem itu adalah sebuah tujuan, sehingga coba perhatikan dua murid ini berjalan dari Yerusalem menuju ke, padahal mestinya Yesus itu mengajarkan berjalan menuju kemana? Yerusalem. Berarti kedua murid ini ada dalam ketersesatan. Mereka ada dalam frustasi yang berat. Mereka meninggalkan Yerusalem karena gurunya sudah wafat dan beritanya simpang siur. Amin. Coba perhatikan, berarti apa? Kedua murid ini tadi dalam kondisi frustasi. BT, betul Pak. Wes, B dan T, BT wes. Ya karu-karuan wesan. Mumet itu bahasa Jawa nih gue. Galau, betul galau, mumet. Bapak Ibu, coba apa yang terjadi? Ternyata Yesus segera apa? Menghampiri mereka yang berjalan ini tadi. Mereka yang galau ini dihampiri. Dan coba Yesus menanyakan, apa yang terjadi? Apa yang dibicarakan? Apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi? Mereka segera bercerita banyak tentang apa? Frustasinya mereka, yaitu bahwa mereka yang sebetulnya mengharapkan Yesus menjadi penyelamatnya mereka, tetapi ternyata Yesus itu wafat dan betul-betul di luar ekspektasi mereka. Amin. Coba perhatikan bagaimana Yesus mencoba mendengarkan orang yang dalam kondisi galau. Orang yang dalam kondisi galau, kacau balau, tetapi pada saat didengarkan oleh Yesus, lihat apa yang toksik di dalam dirinya ini tadi keluar. Dan pada saat keluar, mulai terasa lega. Yang terjadi, Yesus mulai menerangkan apa? Kitab suci kepada mereka. Menerangkan kitab suci berkaitan dengan apa? Mesias. Sehingga yang terjadi, pandangan mereka ini jadi terbuka. Dan akhirnya pada saat di penghujung kota Emmaus, yang terjadi adalah Yesus itu kurang ajar kalau saya lihat. Sungguh kurang ajar. Kurang ajarnya gimana? Dia itu seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan terus. Lah, dua murid ini sudah sampai di rumahnya di Emmaus. Yang terjadi adalah dua murid itu menarik siapa? Yesus. Ayo mampir. Dan pada saat akhirnya Yesus mampir, sungguh yang luar biasa. Hospitality dari kedua murid itu luar biasa. Mulai masak, mulai menyediakan makanan segala macam. Yang terjadi adalah pada saat Yesus diajak makan, dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada muridnya ini tadi. Langsung mereka sadar, guru, psst, Yesusnya hilang.
Yesusnya hilang, menghilang. Dan yang terjadi adalah mereka sadar dan akhirnya mereka coba lihat semangatnya itu langsung bangkit. Kemana mereka? Mereka segera kembali ke Yerusalem yang awalnya dengan para murid itu sudah terpecah-pecah, tercerai-berai. Mereka segera bergabung dan betul-betul menyatu kembali dan mereka memberi kesaksian. Betul, Yesus hidup. Rekan-rekan yang terkasih, saudara-saudara terkasih, coba perhatikan. Ini loh, efeknya dua murid ini pada saat didengarkan oleh Yesus. Dan pada saat mereka didengarkan, lihat, ternyata mereka itu nantinya bertemu dengan Yesus sendiri. Dan Bapak Ibu nanti ternyata lihat, mendengarkan dan menjadi bijak, mendengarkan dan menjadi, mendengarkan dan menjadi, mendengarkan dan menjadi. Ternyata kebijaksanaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Coba perhatikan, lihat kedua murid tadi yang galau kacau setelah didengarkan oleh Yesus dan diterangkan lewat kitab suci, dan pada saat dia Yesus memecah roti, mengucap syukur, memecah roti dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya, maka yang terjadi mereka sadar dan bertemu dengan sang kebijaksanaan itu sendiri. Amin. Sehingga coba lihat ternyata gerakannya yang awalnya dari Yerusalem menuju ke mana? Maaf. Dari Yerusalem menuju ke Emmaus, dan ternyata pada saat mereka setelah didengarkan dan setelah bertemu dengan sang kebijaksanaan, mereka segera didorong-dorong atau penuh kesadaran kembali sendiri. Kesadaran kembali sendiri menuju ke Yerusalem. Yerusalem yang baru turun dari surga. Coba perhatikan. Coba dari teks ini kita bisa lihat betapa pentingnya mendengarkan, dan ternyata itu sudah dikasih contoh oleh Yesus untuk hidup kita. Supaya apa? Supaya kita betul-betul belajar mendengarkan, dan tidak hanya sekedar belajar mendengarkan, tetapi pada saat kita mendengarkan, sesungguhnya pada saat itu kita sedang menganimasi orang untuk bertemu dengan sang kebijaksanaan. Ngerti apa enggak kita? Ngerti ya? Bisa? Saya kadang-kadang itu ya bingung ini ngomong ini dipahami atau enggak? Paham atau enggak ya? Bisa? Bisa ya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Lah, Bapak Ibu, sekarang ini gini, saya itu waktu ditelepon Bulus itu katanya ini adalah serial keluarga. Tadi saya itu juga agak kaget. Waktu datang, terus itu yang datang itu masih muda-muda kabeh. Loh iki lho durung kawin kabeh kok dadakno serial keluarga lho lapo ngono ya jadinya. Jadi terus akhirnya saya juga mikir ini bagaimana ya saya mesti harus berbicara serial keluarga. Ya karena saya tadi sudah dikatakan apa yang disiapkan supaya nanti Tuhan memberkati. Ya wis sapa sing tak siapno ya tak omongno ae wis ya. Jadi yang saya lihat begini. Maaf, saya sebagai seorang pastor tentu saja saya tidak berkeluarga. Jadi pada saat saya disuruh berbicara tentang serial keluarga, terus terang sebetulnya ini adalah hal yang tidak mudah untuk saya karena terus terang ini bukan pengalaman saya. Tetapi yang untung di dalam diri saya itu apa? Saya ini pastor,
seringkali mendapatkan pengakuan dosa ataupun seringkali juga banyak orang curhat atau ngomong bagaimana perjuangannya hidup berkeluarga, ternyata hidup berkeluarga itu tidak mudah. Benar atau enggak saya tidak tahu. Cuman banyak orang itu mengatakan seperti itu. Dan terutama saat-saat sekarang itu yang betul tidak mudah itu adalah berkaitan dengan banyak anak muda tidak mau pergi ke gereja. Tak takoni, lah pokok gak kena gereja aku ngomong gitu. Terus katanya ya karena papa mamanya walaupun memberikan teladan, tetapi ternyata anak-anaknya itu males. Tidak tertarik katanya gitu. Terus saya tanya, loh apakah komunikasi antara bapak dan mama, ayah dan ibu, papa dan mama itu baik terhadap anak-anaknya sampai anaknya itu terus akhirnya kalau papa mamanya ke gereja pasti oke, ikut ke gereja. Ternyata seringkali gap antar generasi itu ternyata sering ada. Paham kan gap antar generasi? Jadi nanti mbahnya atau kakeknya atau akongnya atau siapanya ini tadi nanti bicara dengan anaknya sudah ada gapnya. Nanti terus anaknya orang ini anaknya akong ini tadi sebagai orang tua punya anak, nanti anaknya dengan orang tuanya ini berbicaranya juga sudah ada gapnya. Seringkali dikatakan gak nyambung. Nah karena gak nyambung ini tadi seringkali terus akhirnya seperti itu. Terus saya tanya, seringkali tanya dan saya juga coba tanya kepada yang muda. Katanya gini, katanya yang muda ini ya. Waduh mamaku ambil engkongku merepet terus saya. Duh merepetnya apa sih? Sembarang diatur jadi ini. Hah? Terus saya itu sembarang harus begini, harus begini, harus begini. Bosan romong rungono omongan ini jenuh aku katanya. Tapi nanti yang ada usia ini tadi pada saat nanti berbicara tentang yang muda, waduh romo arek saiki ki angel diatur. Omong-omongane CJ biyen kene iku lho dikon nyapu gelem lho. Saiki lho dikon nyapu nyekel sapu gak gelem. Jadi sudah ini ada satu perang tersendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Dari sini yang saya pikir itu adalah satu. Manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Itu tidak bisa disangkal. Manusia tidak ada yang sempurna. Dan pada saat yang tidak sempurna ketemu dengan yang tidak sempurna, apa yang terjadi? Tidak nyambung. Karena apa? Tidak sempurna ketemu dengan yang tidak sempurna. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Seringkali tidak nyambung. Belum lagi nanti karakternya. Seperti yang tadi kita katakan, sudah kita dengarkan. Ada yang begitu ego. Bahkan ada anak-anak yang muda pun juga egonya begitu tinggi. Gak mau dikalahkan. Sehingga ego dan ego itu kalau bertemu jebret. Rasanya itu jangan cekot. Wes iki papa mamaku kok toksik gitu ya misalnya. Atau misalnya anak saya ini loh kok semakin lama tidak bisa diatur. Coba dari sini kita tuh sebetulnya saya itu cuma lihat apa sih? Lah. Kalau ajarannya Yesus itu diminta untuk saling mencintai. Ternyata cinta itu bukan masalah yang gampang pada saat dalam tataran realita. Sehingga dari situ saya mikir, oh iya betul ya panitia di sini pada saat membuat serial keluarga yang berkemenangan, mereka mencoba apa? Mencoba mengangkat, mendengarkan dan menjadi bijak. Jadi akhirnya kalau kita memang lihat Yesus memberikan teladan kepada kita supaya kita belajar mendengarkan. Belajar apa Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih? Belajar apa? Belajar apa? Belajar mendengarkan. Tampaknya cinta itu bentuknya salah satunya itu sebetulnya adalah mendengarkan. Jadi kalau Anda mengatakan saya mencintai suami saya, berarti Anda harus mendengarkan siapa?
Kalau ada suami yang mengatakan, saya mencintai istri saya, berarti mestinya harusnya bagaimana? Bagus. Kalau saya mencintai orang tua saya, berarti saya harus apa? Kalau seandainya saya mengatakan, saya mau mencintai kakek dan nenek saya, berarti mengatakan harus apa? Coba perhatikan. Ini ternyata satu kebajikan yang seringkali kita lupa. Seringkali kita itu memikirkan, oh kalau cinta ya pasti harus dalam arti tertentu memberikan duit kepada orang tua. Ngasih duit tapi kalau tidak mendengarkan, loh, terus apa yang terjadi? Atau misalnya saya mencintai anak saya, yang penting saya kasih uang anak saya. Maaf, rasanya tidak sesimpel itu. Karena saya lihat hampir banyak orang yang datang ke saya maksudnya, itu seringkali fatherless dan motherless. Fatherless artinya apa? Kekurangan figur bapak. Kalau motherless artinya kekurangan figur ibu. Dan yang terjadi adalah kosong. Dan pada saat kosong, anak ini kosong atau orang ini kosong, jiwanya itu seringkali bergejolak. Bergejolak. Jadi kita harus belajar apa? Belajar apa? Tepuk tangan dulu, bagus. Jadi kita harus belajar mendengarkan. Bapak Ibu, karena saya ini dulu alumni dari rumah sakit jiwa. Loh ya, saya dulu di rumah sakit. Saya dulu alumni, cuman saya tidak di Menur. Saya di rumah sakit jiwa Lawang. Iya. Jadi kalau Anda lihat mungkin agak ada error-errornya sedikit, berarti belum minum obat ya. Iyalah, baru ngombe obat itu berarti. Bapak Ibu, jadi yang mau saya katakan begini. Kita sekarang coba belajar saja. Belajar saja apa? Mendengarkan. Maaf, saya tidak akan mengajak Anda untuk melihat hal yang negatif. Tetapi kita coba lihat hal yang positif. Kalau seandainya Anda sebagai pribadi, dan kalau Anda berkeluarga, yang paling gampang pertama-tama adalah kalau Anda punya anak, entah TK atau bayi, ataupun SMP atau SMA, ataupun mahasiswa, anak, Anda saya harapkan belajar mendengarkan. Kenapa mendengarkan itu jadi sesuatu yang penting? Kenapa mendengarkan itu menjadi sesuatu yang penting? Karena pada saat masa kecil, terutama 0 sampai 7 tahun, itu kalau seandainya didengarkan, anak itu biasanya ngoceh, mulai cerita. Amin. Pada saat anak ini bercerita, itu di situ sebetulnya mulailah terbentuk rasa percaya diri. Terbentuk apa? Ini penting. Tetapi coba pada saat mulai kecil, anak itu wis tak kakean ngomong gitu ya. Maaf, biasanya terus anak ini berubah. Semakin berulah karena apa? Dikesampingkan. Jadi self confidence-nya itu langsung hilang. Jadi coba perhatikan, pada saat anak itu didengarkan, rasa percaya dirinya itu nanti timbul. Ini penting. Karena apa? Kalau Anda tidak berusaha mendengarkan anak ini tadi, atau mendengarkan orang, dia ini tadi merasa saya tidak penting. Karena saya tidak penting, ya sudah, akhirnya biasanya dia, ya sudah, saya ini orang yang tidak penting. Jadi dia itu tidak mempunyai self confidence, perasaan percaya dirinya
ambyar kalau tidak didengarkan. Coba perhatikan, ini penting loh ini. Dan coba ada orang yang seringkali kadang-kadang itu merasa begini, saya itu jadi orang itu tidak penting, dia ngomong gitu. Tidak tahu, Anda pernah tidak ketemu gitu. Saya itu tidak penting, saya itu dari dulu disepelekan terus. Itu kurang lebih berarti orang yang mengatakan begitu dari kecil biasa didengarkan atau tidak didengarkan. Pada saat tidak didengarkan, berikutnya adalah kalau orang ini nanti mengerjakan sesuatu ragu-ragu atau punya percaya diri. Ragu-ragu. Loh coba tak, mosok kini mau mempunyai generasi berikutnya itu sing ragu-ragu terus saya. Ate mlebu kerja iki dinane gak udan ta ya apa sing wis enggak lah aku timbangane udan wis gak sida wis ngono kok. Loh, lah ya apa sih? Nilai juangnya itu bisa ndak ada karena apa? Karena anak ini ragu-ragu pada masa dewasanya karena apa? Karena ndak punya self confidence. Karena apa? Karena mulai dari kecil tidak didengarkan. Amin. Oke, saya tak duh, contekanku mana di? Sudah, ini kok sudah, masih ada waktu ya ini ya? Tinggal berapa waktu? Pas kok ini, pas. Nah, terus setelah itu begini, nanti kalau arah ini didengarkan, terus saya itu kan merasa, aku ini lo diwongke, saya ini lo diorangkan, merasa dicintai. Merasa dicin? Loh, kalau orang ini tadi merasa dicintai, nanti ternyata orang ini bisa mencintai orang lain. Bisa mempunyai empati kepada orang lain. Tapi coba, kalau mulai dari kecil itu, wis kakek ngomong, cocok gorotok. Maaf, kalau sudah seperti itu, anak ini tadi karena merasa disingkirkan, tidak dicintai, mereka pun karena tidak punya pengalaman dicintai, maka yang terjadi adalah, coba perhatikan, mereka pada saat ada orang lain datang, kakean cocot. Jadi mereka itu juga akhirnya belajar tidak mempunyai empati kepada orang lain. Tetapi kalau dia sudah mulai kecil ditata belajar untuk dicintai, didengarkan, dilihat sebagai berharga, nanti ternyata dia itu bisa mempunyai empati. Loh, ternyata kok ya luar biasa ya. Dan coba perhatikan, kalau mulai dari kecil ini tadi, mulai dari kecil biasa. Ma sakit, aduh ma aku pusing aku, iki lo ujianku lo ya apa sih aku ndak iso ini gitu. Terus itu misalnya, waduh ma aku itu kok marah ya, ada temanku yang dalam arti tertentu membuli aku misalnya gitu ya. Coba kalau akhirnya relasi antara orang tua dan anak ini tadi orang tua mampu mendengarkan anaknya dengan baik, lihat nanti ternyata anak ini tetap bisa apa? Latihan untuk apa? Berbicara apa? Hal-hal yang tidak mengenakan itu tetap bisa diungkapkan kepada orang tuanya, maka pada saat nanti mereka sudah menjadi dewasa, mereka ini bisa tidak mengungkapkan. Karena mulai dari kecil sudah terbiasa, mereka itu bisa mengenali emosinya dan mampu mengungkapkan dengan tepat kepada orang lain yang tepat. Dan yang lebih penting lagi, ternyata mereka juga mampu mengendalikan emosinya. Coba perhatikan, ternyata ini tadi kalau kita lihat bagian
yang sangat penting sekali dalam apa? Mendengar. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata dengan kita belajar senantiasa mendengarkan di dalam keluarga itu, efeknya, dampaknya untuk masa depan sungguh sangat dahsyat. Sungguh betul nanti kalau kita melakukan itu tentu akan sangat luar biasa. Karena apa? Pribadinya ini sungguh betul-betul bisa mengolah diri, mengolah emosi. Kalau tidak didengarkan, maaf, orang ini nanti bisa lempar piring, lempar sapu. Ini karena apa? Karena seringkali, maaf, mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang di dalam dirinya. Seringkali dia lihat apa, entah itu di TikTok atau di apapun, terus akhirnya mereka bisa tiru itu semua. Karena apa? Ya, untuk mengolah ini kan ini penuh sekali. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sekarang yang paling puncak adalah Bapak Ibu, kalau Anda melatih keluarga atau anak-anak Anda itu untuk didengarkan, dan ternyata kita tahu Allah adalah kasih, dan kita tahu ternyata Yesus memberi contoh mendengarkan, maka orang yang mulai dari kecil didengarkan, orang ini bisa merasakan cinta kasih, dan mereka pada saat mampu berefleksi, yang terjadi adalah mereka ini mampu untuk melihat Yesus ataupun Allah dalam kondisi yang konkret, yaitu cinta orang tua kepada diri mereka. Jadi nanti ternyata orang yang sudah biasa didengarkan, diorangkan, betul-betul diberi kesempatan untuk bisa berlatih mengatakan apapun yang tidak enak pun juga, maka pada saat dia dewasa, dia semakin mampu berefleksi. Yang terjadi adalah mereka mampu menyadari Allah adalah Allah yang hidup, karena mereka sungguh merasa dicintai. Jadi kalau itu kita perhatikan dalam teks Emmaus tadi, jadi sangat jelas sekali. Karena ternyata Yesus mencoba mendengarkan kedua muridnya. Yesus seperti orang tua, dua muridnya itu seperti anak-anaknya. Ditanya dulu, dan mereka akhirnya bisa berkeluh kesah dan mengungkapkan segala hal yang tidak mengenakan. Bahkan dia juga aneh, merasa tidak percaya begini-begini. Kacau balau. Tapi itu semua diungkapkan, dan pada saat didengarkan, coba kalau di rumah sakit jiwa, biasanya kalau orang itu sudah didengarkan, biasanya terasa lega. Dan pada saat mulai terasa lega ini tadi karena didengarkan, maka Yesus mulai memberikan sudut pandang yang tepat lewat sabdanya. Dan yang terakhir, ternyata Yesus memberikan dirinya, yaitu tubuhnya. Dan yang luar biasa, pada saat itu, bam! Mereka punya kesadaran. Dan coba perhatikan, dua murid itu tadi yang frustasi, bukannya didorong-dorong untuk kembali ke Yerusalem, tetapi mereka segera, karena pengalaman ini tadi, mereka berlari ke Yerusalem untuk apa? Mengatakan kepadanya, Yesus sungguh hidup, Yesus sungguh hidup, sungguh hidup. Sungguh apa yang dikatakan Simon itu betul, betul, betul. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih sebetulnya apa yang harus kita lakukan untuk mendengarkan secara praktis? Sebetulnya sederhana. Biasakan untuk makan bersama dalam keluarga. Sambil ngobrol ringan. Berikutnya, kita bisa belajar dari
Papa mamanya Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Papanya Santa Teresa kanak-kanak Yesus kalau pulang dari gereja dia mengatakan, tadi pastor di gereja bercerita tentang Yesus apa? Apa pendapatmu? Coba ngobrol. Dan akhirnya yang terjadi setelah makan bersama, ngobrol bersama, mengerjakan pekerjaan bersama-sama. Terus setelah itu coba doa bersama dalam keluarga. Ini penting sekali. Doa bersama di dalam keluarga. Apa yang penting? Doa bersama di dalam keluarga. Doa bersama dalam keluarga itu penting Bapak Ibu. Sungguh. Karena ternyata nanti lewat peristiwa-peristiwa itu, kita itu nanti belajar mendengarkan bersama-sama, belajar mengungkapkan emosi bersama-sama, segala macam itu terjadi bersama-sama. Dan pada saat itu nanti interaksi itu terjadi, nanti ternyata Tuhan itu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sama seperti dua murid yang kembali kemana? Kembali ke Emmaus dan ternyata bisa dikembalikan ke Yerusalem untuk menemukan sang kebijaksanaan, sang kebenaran. Amin. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami adalah orang yang terbatas. Dan kami hidup di dalam keluarga dan komunitas kami masing-masing. Tidak jarang dalam kehidupan kami sehari-hari terjadi gesekan demi gesekan yang sungguh sangat tidak mudah kami hadapi. Kami sebagai orang tua tentu mengharapkan yang terbaik. Tetapi harapan yang terbaik itu tidak selalu dipahami oleh mereka yang lebih muda. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hidup kami masing-masing dan ke dalam setiap anggota keluarga kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah dengan 7 karunia-Mu sungguh membantu kami yang rapuh ini. Tuhan, bantu kami supaya kami dalam berelasi dengan sesama kami, terutama yang paling dekat di dalam keluarga kami tidak mengedepankan ego kami masing-masing. Bantulah kami Tuhan, supaya dengan kekuatan Roh Kudus kami menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sungguh mau untuk mengikuti Yesus Kristus. Biarlah kami yang adalah bapak, kepala keluarga tidak memaksakan anggota keluarga untuk ikut saya. Kami yang adalah ibu-ibu pendamping suami
tidak memaksakan segala sesuatunya untuk ikut kemauan saya. Dan kami anak-anak juga tidak memaksakan kehendak untuk mengatakan ikut saya. Tuhan, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami rendah hati. Kami mau melepaskan ego kami masing-masing, dan kami mau diubah semakin serupa dengan Yesus. Dan biarlah karena kami semakin rendah hati dan diubah oleh Roh Kudus, kami mau mendengarkan. Karena mendengarkan itu adalah cinta. Karena mendengarkan itu menciptakan kembali. Karena mendengarkan itu memotong ego saya. Tuhan, biarlah proses perkembangan hidup rohani kami dan keluarga kami sungguh semakin hari semakin membaik. Dan akhirnya kami semua sungguh boleh bertemu dengan sang kebijaksanaan Engkau sendiri Tuhan. Dan biarlah kami disatukan. Dan kami merasakan Tuhan rangkulan cinta-Mu yang begitu luar biasa, yang menyatukan setiap anggota keluarga kami, setiap kami yang ada di sini, dalam kelompok, dalam masyarakat, sehingga kehidupan dari hari ke hari boleh semakin hening, damai, dan sukacita. Dan biarlah nama-Mu sendiri Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Baik, terima kasih Romo atas firman-firmannya hari ini. Semoga bisa menguatkan kita dalam keluarga kita Bapak Ibu. Seperti tadi Romo juga mengatakan bahwa kita ini harus mau mendengarkan. Mungkin saya mau sharing sedikit. Saya ini dulu, anak saya ini sudah besar-besar semua, sudah bekerja. Jangan kaget, jadi seringnya kalau ngelihat anak saya tuh katanya adik saya itu. Ini anak saya. Jadi saya ini nikahnya ini dulu muda sekali. Jadi saya menikah itu umur 21. Jadi mama saya ini didiknya zaman dulu. Maunya kita harus mendengarkan orang tua. Itu yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Jadi saya kalau ngomong A, kamu harus mendengarkan A. Nah tapi berjalannya waktu kalau masih kecil masih mau ya mendengarkan. Begitu sudah besar, saya yang harus mendengarkan mereka. Pertama saya yang nggak terima loh, saya ini mamamu kok sing gedekno kamu, kok kamu sing aku suruh dengerno, aku kok sing diatur, aku ya mau ya kan. Seringnya bentroknya seperti itu sama anak-anak saya, tapi ya saya mulai mau belajar untuk mendengarkan anak-anak saya karena bagaimanapun anak-anak juga memiliki pendapatnya masing-masing dan saya pengen anak-anak juga boleh menjadi bijaksana juga. Nah saya mulai belajar menurunkan ego saya untuk mulai mendengarkan ketika anak-anak saya ini mulai bertumbuh menjadi remaja. Berat karena memang didikan orang tua mengajarkan kamu harus mendengarkan mama. Kalau mama bilang A ya A, saya nggak berani bantah. Itu yang saya pengen saya ajarkan ke anak saya juga. Tapi berkembangnya seperti sekarang ini semua yang sudah terbuka
dan semua anak-anak tuh sudah tahu informasinya. Saya tidak bisa menuruti apa yang menjadi kehendak saya. Ya dulu sering tengkar sih sama anak saya, tapi karena saya sudah mulai belajar mendengarkan anak-anak, ya puji Tuhan anak-anak sudah mulai semakin dekat. Yang dulu tidak mau ngomong sama saya, nggak mau curhat cerita. Sekarang mereka selalu ada apa-apa mencari saya untuk pertimbangan. Puji Tuhan mereka juga sudah semakin dipulihkan, terutama anak saya juga boleh melayani di persekutuan doa ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau membagi kebaikan Tuhan. Silakan. Oh anaknya. Ayo, kamu pasti bisa. Anaknya yang ini kan yang curhat. Silakan Bapak Ibu yang mau berbagi kebaikan Tuhan. Mungkin dalam 1 minggu ini Tuhan pasti akan ada. Silakan. Tasya, Bu Tasya ini. Nah, ini tetangga saya ini. Silakan. Ya, shalom. Ya. Ini kebetulan terima kasih Romo. Ini tadi saya di situ sambil berkaca-kaca. Karena ini pas banget kejadian kemarin. Agak nyesel saya kemarin. Karena kan saya setiap hari juga sama anak di rumah. Anak itu mau sama saya terus SD kelas 1. Kadang itu sebagai seorang ibu kan kita kayak, aduh dinempelin terus, ngomong terus ke mamanya. Kemarin waktu papanya pulang kerja, saya sengaja ngebentak anak saya ada papanya. Saya bilang, ada mama saya juga, gak usah banyak ngomong, mama gak mau dengerin kamu ngomong, saya bilang gitu. Terus mama saya langsung bilang, loh kamu jangan bilang gitu. Capek mah dengerin ngomong terus, saya bilang gitu ke mama. Mama saya diam, suami saya cuma ngeliatin. Terus ya sudah saya masih sebel ya, tapi saya langsung ke atas ke kamar. Tadi waktu Romo bilang, saya langsung videoin Romo, saya langsung kirim ke suami. Nah nanti saya pulang saya mau peluk anak saya. Jujur saya nyesel. Kok pas gitu maksudnya. Maaf ya Romo, kadang sebagai ibu juga kelepasan sih. Nyesel. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Tasya. Bapak Ibu, segala sesuatu itu tidak akan pernah ada kebetulan ya. Jika kita tiba-tiba yang enggak kepengen datang sini, mendengarkan firman Tuhan kayak kena cewer ya. Tuhan itu menjewer telinga kita. Ayo kamu jangan seperti itu. Kadang Tuhan itu menyadarkan sesuatu itu dengan caranya yang luar biasa. Kita kadang tidak tahu Tuhan itu mau apa dalam hidup kita. Asal kita selalu mendengarkan juga Tuhan itu ngomong apa melalui firman-firmannya. Pasti akan sampai di hati kita, oh iya ya ternyata kok aku ini seperti gini. Silakan yang lainnya mungkin ada yang mau berbagi lagi kebaikan Tuhan. Tasya silakan nih anak muda. Nah tadi sudah mama-mama sekarang anaknya yang mau curhat. Silakan. Oke, shalom semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Sasha. Jadi Sasha ini punya saudara. Sasha ini hidup berempat. Jadi punya 1 cici, 2 adik cowok. Dan kebetulan jaraknya Sasha sama adiknya Sasha yang 2 cowok itu sebetulnya lumayan jauh. Terus sebetulnya selama ya Sasha hidup sama adik itu sering banget tengkar. Tapi kayak belakangan ini tuh Sasha kayak mencoba untuk kayak lebih ngalah, terus kayak lebih mendengarkan kayak sisi dari adik itu kayak gimana. Terus mungkin semenjak dari itu Sasha mencoba untuk kayak ya lebih jadi damai lah sama adik. Dan puji Tuhan belakangan ini Sasha sama adik lebih akur juga. Amin, puji Tuhan. Ini curhatan anak-anak ya. Kalau bertengkar itu berarti kalau nggak tengkar itu nggak sayang. Biasanya kalau semakin banyak tengkar itu semakin dekat ya. Betul. Gitu ya Do ya. Biasanya anak-anak gitu kalau nggak tengkar itu berarti nggak ada komunikasinya. Kalau nanti sudah besar nanti akan cari-carian. Anak saya juga sama waktu kecil. Saya ini sampai sebel lihat anak saya ini tengkar tiap hari. Apalagi kokonya usil terus sama adiknya itu. Tapi ternyata kalau sudah besar, ya mereka cari-carian juga gitu loh. Oh dulu kita gini-gini nih, jadi cerita yang lalu tuh jadi masa lalu jadi lucu.
Dan itu mengikatkan mereka semakin sayang sama keluarga. Mungkin ada yang lainnya, Bapak Ibu yang mau, Bapak mungkin? Mama sudah, anak sudah, Bapak. Bapak bagaimana Bapak? Ada nggak kontok? Ayo, Bapak gimana? Deket nggak sama anaknya ini? Ayo silakan cerita. Curhatan Bapak, tadi kan mama, anak, sekarang Bapak. Ayo Papa gimana Papa? Tapi ini sharingnya Kenalan dulu. Namanya siapa? Selamat siang Bapak Ibu, nama saya Anto. Hai Ko Anto, silakan. Saya jadi teringat waktu anak saya ini yang cowok ya. Sekarang kan sudah bekerja, umurnya kurang lebih 26. Saya ingat waktu itu dia masih SD. SD mungkin kelas 5 gitu ya. Saya ini kan suka jam tangan dulu waktu itu ya. Lah jam tangan saya itu lebih dari 1 lah ya. Lah saya kan juga nggak perhatikan. Sampai suatu saat saya mau pakai, loh jam tangan saya kemana ini ya? Terus akhirnya saya ingat bahwa anak saya ini kadang tanpa ngomong orang tua, dia kan ambil sendiri, pakai sendiri gitu ya. Dan wong namanya anak-anak, dia juga mungkin kan anak kecil pakai jam tangannya papa kan pasti terasa berat. Nah, berat itu mungkin sama dia ditaruh di meja di sekolahan. Lah ingetnya kapan kan enggak tahu, saya juga ya mana tahu. Saya hanya, waduh saya emosi saat itu. Saya pengen KDRT, apa KDRT ya? Tapi saya teringat bahwa papa saya ini juga orangnya meskipun keras tapi pecinta damai. Jadi dia enggak pernah pakai tangan, hanya pakai mulut. Jadi saya teringat, saya batal. Saya panggil anak saya ingat betul sampai sekarang. Saya bilang ke dia, kamu lain kali tidak boleh seperti ini. Kalau mau pakai barangnya orang tua, papa, mama harus bilang. Papa kalau pukul kamu sakit, masuk rumah sakit, papa juga yang biayain kamu, sama-sama rugi, gak bagus. Jadi saya hukum mau dia. Saya suruh berdiri di ujung gini ya, di ujung tembok gitu. Saya bilang sampai sore ya, berdiri terus. Jadi saya lakukan itu. Tapi memang dari situ dia mungkin belajar ya Mo ya. Ya puji Tuhan anak saya sampai sekarang perhatian banget ke orang tua, ke adiknya, ke semuanya. Saya juga berterima kasih, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Amin, terima kasih. Memang jadi orang tua itu enggak gampang ya. Jadi orang tua itu susah loh, kadang anak-anak ini ya nggak ngerti ya. Susah sekali jadi orang tua ini. Nanti kalau anak-anak sudah besar nikah, baru dia akan tahu, oh ternyata mama ini dulu ya wangel ya ngatur anak gitu ya. Biarkan nanti anak-anak sendiri yang melewati bagaimana nanti menjadi orang tua. Tapi paling tidak kita orang tua yang sudah belajar, kita mau belajar mendengarkan agar kita bisa bijaksana. Nanti bersama anak-anak kita mendidik dengan baik anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk persekutuan doa kita. Bahwa berkat yang Tuhan kita sudah berikan itu berlimpah-limpah. Dan semuanya kita akan kembalikan untuk kemuliaan Tuhan.
setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita mau pengumuman. Baca pengumuman silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, firman Romo tadi yang mendengar untuk menjadi bijaksana. Nah, saat ini kita mau mendengar beberapa pengumuman ya. Serial keluarga yang berkemenangan itu akan berakhir nanti 30 Mei Bapak Ibu. Tapi acaranya itu akan diadakan Sabtu 30 Mei ya, minggu depan, tetapi tidak di sini, tetapi di Southern Hotel di Jemur Sari. Ini seminar untuk keluarga, untuk pasutri terutamanya, dengan tema dari hambar jadi hangat. Nah, siapa yang mau hangat-hangat gitu ya? Yang pasutri-pasutri sudah daftar semua belum yang ada di sini? Yang sudah yang mana? Yang belum yang mana? Yang belum segera daftar ya, kita sediakan nanti ada kendaraan kumpulnya di sini nanti ya, akan diinfokan. Ya, yang butuh kendaraan tolong daftar, kita ada kendaraan ya. Lalu memang ada biaya Bapak Ibu, tetapi tidak usah khawatir ya. Untuk yang memang niat hadir, yang niatnya menjadi hangat kembali itu ya, nanti WA panitia ya, kita akan ada subsidi ya, jangan khawatir tentang biayanya. Cepat daftar karena akan segera seminggu lagi ya, kurang seminggu. Nah, ada snack nanti, ada snack coffee break, ada lunch buffet, memang acaranya cukup panjang mulai jam 9 sampai jam 19, nanti akan ditutup dengan misa bersama Romo Erwin Bapak Ibu. Ya, segera daftar. Selanjutnya untuk bulan Juni kita serialnya ganti ya, serialnya kehidupan doa anak Tuhan. Tetap setiap Sabtu ya di tempat ini, kecuali ada perubahan mungkin ada pindah ke hall kalau balai ini dipakai ya. Jadi 6 Juni, 13 Juni, 20 Juni, 27 Juni. Itu ya tema-temanya bisa Anda baca. Oke, selanjutnya. Nah, OMK Youth ada ketuanya enggak di sini? Greta. Wakil tolong silakan dijelaskan untuk yang SPLB, mungkin yang muda-muda bisa diajak di sini. Kelihatannya di sini muda-muda semua kelihatannya. Mudah-mudahan. Shalom. Ya, bagi Bapak Ibu, Oma, Opa yang ada di tempat ini, kita muda-mudi Avila ini rindu buat sama-sama untuk pulih, sama-sama buat untuk bertumbuh. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengadakan seminar penyembuhan luka batin. Mungkin kalau misalnya kita ngerasa ya kayak, kalau Greta sendiri sih, Greta pernah sempat bilang kayak,
aku nggak apa-apa sih gitu. Greta sempat bilang ke Adi waktu itu, Adi adalah ketuanya Greta, Greta adalah wakil. Greta sempat bilang kayak, aku nggak apa-apa sih Di, aku nggak sakit. Terus Adi kayak bilang, justru orang yang paling ngerasa kalau dirinya nggak sakit itu harusnya orang yang terluka. Terus dari situ ya Greta sebenarnya sedikit berproses juga, kayak ternyata ya memang ada luka yang selama ini tuh bukan nggak ngerasa luka, tapi ternyata kependam. Jadi kayak Greta ngerasanya lebih, oh ya udah nggak apa-apa. Orang nyakitin Greta cuman yang kayak, oh nggak apa-apa. Sampai akhirnya Greta sadar kalau ternyata ya itu melukai gitu, melukai hati. Dan ya kita sama-sama pingin untuk ngerasa pulih dan kita ngajak teman-teman semua, para muda-mudi dari usia 17 sampai 35 tahun dan belum menikah untuk sama-sama pulih dan bisa menjadi berkat dan terang bagi keluarga dan juga teman-teman terutama di komunitas. Ya, acaranya di mana Greta acaranya? Acaranya tanggal 4 dan 5 Juli di Catholic Center Jalan Bengawan nomor 3. Kalau mungkin teman-teman yang mau daftar, kalau bahas biaya ya, biayanya itu 1 orang 50.000, 2 orang 80.000. Tapi mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada yang kayak merasa kesulitan atau keberatan biayanya, boleh banget buat hubungin Greta aja, nanti Greta bisa bantu gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Greta. Segera diajak anaknya, cucunya, cicitnya ya ibu-ibu ya. Jangan lupa ya, kan kita 30 seminar tuh di Southern. Di sini libur ya, jangan sampai nanti Anda datang nanti. Pembicaranya nanti cepet-cepet kita telepon Romo Agung lagi nanti untuk ngisi. Ya, jadi kita libur minggu depan, semua kegiatan diarahkan ke seminar di Hotel Southern. Ya, berikutnya ini ada pengumuman dari Capex, ada wakilnya juga di sini Bro Michael. Ya, kelas misi evangelisasi angkatan ke-18 2026 akan dibuka mulai 25 Juli. Nah, karena ada ketuanya di sini, ini ada perwakilannya, boleh silakan dijelaskan Capex itu apa? Enggak usah? Oh, enggak ditarik iuran kok kalau beriklan di sini. Enggak usah, oke. Jadi mulai 25 Juli 2026 di Art Hotel Sutos ya Bapak Ibu ya, harga biayanya 3 juta untuk 12 kali pertemuan termasuk buku materi. Setiap Sabtu jam 9 sampai dengan 15. Kursus evangelisasi pribadi eksekutif. Apa bedanya dengan yang reguler? Ini lebih cepat gitu ya. Berapa bulan selesai? 3 bulan ya? 3 bulan. Ya, 3 bulan gitu. Oke, terima kasih untuk kenapa? Oh ya, terima kasih untuk boleh mendengar pengumuman. Selanjutnya akan ada pengumuman yang disampaikan oleh Romo Agung. Silakan Romo. Iya, selamat siang Bapak Ibu. Kebetulan saya saat sekarang tinggal di Pematang Siantar di Sumatera Utara. Terus setelah itu kami di Pematang Siantar kebetulan sedang punya hajat membangun renovasi Gua Maria ini yang lama. Ini Gua Maria yang lama. Terus rencananya kami mau renovasi diperbarui.
Para saudara-saudara terkasih, itu rencana kami punya Gua Maria yang lama, terus setelah itu kami itu ingin merenovasi. Kenapa begitu? Begini, bisa. Begini, sebetulnya di sana kalau kita perhatikan di Sumatera Utara itu orang Batak itu biasanya itu sangat ekstrovert. Dan kalau seandainya kita perhatikan sebetulnya nanti untuk hidup betul-betul semakin bertemu dengan Tuhan, orang itu sebetulnya harus masuk ke dalam diri. Meditasi, merenungkan. Lah, Gua Maria yang lama kebanyakan untuk selfie, jepret, nyengkre wis. Terus setelah itu tidak berdoa betul-betul dari hati ke hati, sehingga akhirnya kami merencanakan untuk merenovasi supaya Gua Marianya itu memungkinkan orang untuk duduk, sehingga berdoa untuk berkata-kata dengan Tuhan. Dan tentu saja bila Anda mungkin berkenan berperan serta, kami sangat senang sekali bisa disalurkan di nomor rekening itu. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik Romo, silahkan dicatat nomor rekeningnya ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau sudah jadi, siapa tahu kita ada rezeki bisa ke sana mampir ke tempat ini foto-foto sambil doa. Nah silakan tadi udah dicatat ya? Belum, tolong ditampilkan dulu. Nah ini ada yang masih foto-foto nih, wah puji Tuhan ini nanti mungkin pulang bisa dicek rekeningnya Mo. Mungkin bisa masuk 1 M kayaknya satu hari ini. Langsung bangun jadi Mo. Oh tenang Mo, nyampe ini Mo hari ini langsung nih Mo. Orang-orang sudah foto-foto semua. Jangan lupa dibagikan ke teman-teman dan tetangganya ya Ibu. Ya Bapak Ibu nanti itu foto-fotonya membantu supaya Gua Marianya bisa cepat jadi. Kalau ada rezeki kita nanti bisa ke sana. Amin. Nanti siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau menyumbang lebih, silakan boleh dicatat. Berikutnya ada yang berulang tahun seminggu kemarin. Yang Mike, oh ya Mike ini anak muda youthnya ini Avila. Silakan Mike, mau diberkati nanti sama Romo. Yang lainnya yang berulang tahun, silakan. Atau yang ulang tahun pernikahan juga boleh, boleh maju. Gak ada, Mike sendiri. Mike sini, Mike tengah. Ini anak saya yang tercinta juga ini. Mo, bisa minta tolong untuk didoakan, Mo? Mari kita berdoa untuk Michael. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau telah menghadirkan Michael di tengah-tengah kami. Dan Michael, sungguh Engkau beri rahmat secara istimewa sehingga ia bisa juga berperan serta banyak di dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam keluarga serta di dalam komunitas kami dan juga masyarakat. Kami tetap memohon berkat dan rahmat-Mu Tuhan untuk kehidupan Michael di hari-hari berikutnya, terutama pada saat ia mau mengejar cita-cita. Sudilah Engkau senantiasa memberkati dan kami tahu bahwa Engkau mempunyai rencana yang terbaik untuk Michael dan masa depannya. Sebab kami tahu bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terbaik adanya. Berkatilah kedua orang tuanya, sanak saudara dan juga komunitas, teman-teman di dalam komunitas. Dan biarlah mereka semua sungguh saling bahu-membahu, saling mencintai satu dengan yang lain. Sehingga sungguh Michael di tengah-tengah masyarakat dan keluarga boleh menjadi bintang, petunjuk jalan bagi banyak orang untuk bertemu dengan Yesus sendiri demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita semua khususnya Michael yang berulang tahun senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Wah, pulang banyak berkat Michaelnya ini ya. Terima kasih Bapak Ibu, kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita mau menutup persekutuan. Oh iya, hari ini ada konsumsi di belakang. Jadi Bapak Ibu nanti setelah pulang bisa mampir ke belakang untuk makan. Menunya hari ini nasi bakmoy. Nah,
Jadi kita sebulan sekali kita akan memberikan konsumsi berupa nasi. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering datang ya ke sini. Jangan lupa datangnya jangan terlambat ya supaya saya tidak menyanyi sendiri. Kasihan nanti para singernya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Kita mau tutup pada persekutuan doa pada siang hari ini. Kita mau doa. Ya Allah Bapa, Allah Maha Kudus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas persekutuan doa yang sudah kami adakan pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Engkau beri kelancaran semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang boleh mendapatkan berkat sukacita dari Engkau sendiri Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh sudah dibawakan oleh Romo Agung, biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus mewartakan setiap firman-Mu Tuhan, membagikan setiap kebaikan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Agar supaya kami terus boleh berbuah banyak Tuhan. Karena Engkau boleh mengenal kami lebih dengan buah-buah yang sudah kami bisa hasilkan Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang saat ini Tuhan, pulang dengan penuh sukacita dan penuh kedamaian yang berasal dari Engkau Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami ini sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa untuk sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai berjumpa minggu depan. Selamat siang. Sampai jumpa semuanya. Silakan dinikmati ya Bapak Ibu, hidangan di belakang. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku